Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Pepi Eka Wandana. Saya mengajar di SMP Negeri 10 Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Bintan merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan negara Singapura. Tahun 2020 merupakan tahun di mana awal mula tragedi besar terjadi. Tragedi yang mengubah tatanan dan pola kehidupan dunia, yaitu munculnya wabah penyakit corona atau disebut dengan COVID-19. Wabah yang bermula dari negara Cina, lebih tepatnya di kota Wuhan pada akhir tahun 2019 dan mulai menyebar secara masif ke setiap negara, kemudian sampai ke negara Indonesia yang pada bulan Maret tahun 2020 itu ditemukan 2 warga Jakarta yang terinfeksi COVID-19. Kebiasaan baru juga berdampak pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Khususnya di SMP Negeri 10 Bintan, pembelajaran tatap muka yang biasa dilakukan di sekolah berubah menjadi pembelajaran tatap maya dengan menggunakan sarana teknologi. Bukan hanya melakukan perubahan pada proses pembelajaran saja, akan tetapi perubahan juga terjadi pada sarana prasarana yang digunakan di sekolah untuk pembelajaran. Terlebih lagi, perubahan harus dilakukan pada mindset atau pola pikir dari para pelaku pendidikannya, seperti guru, kepala sekolah, dan siswa itu sendiri. Beberapa hal yang menjadi permasalahan pembelajaran sebelum pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung, yang dilihat dari survei pembelajaran yang saya lakukan sebagai guru. Di antaranya, yang pertama, siswa mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran daring akibat dari kekurangpahaman siswa terhadap aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran daring. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak mendukung pembelajaran daring. Yang ketiga, proses pembelajaran mengajar daring yang kurang memberikan motivasi dan minat siswa untuk mengikuti pembelajaran sehingga siswa merasa jenuh. Yang keempat, banyak siswa yang tidak mau mengerjakan tugas. Yang pada akhirnya, yang kelima, nilai siswa yang menurun. Permasalahan-permasalahan yang muncul inilah yang dinamakan dengan learning loss. Banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pihak sekolah sebelum memulai pembelajaran tatap muka. Hal ini sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri. Selain persiapan dari pihak sekolah, saya sebagai guru juga harus mempersiapkan pembelajaran untuk peserta didik dalam usaha meraih kembali gairah belajar peserta didik untuk mengatasi learning loss. Di antaranya adalah yang pertama, mengidentifikasi atau mendiagnosa menggunakan survei kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang terjadi terhadap peserta didik selama melaksanakan belajar dari rumah dengan memanfaatkan Google Form. Yang kedua, mensosialisasikan pembelajaran tatap muka terbatas kepada peserta didik dan orang tua. Yang ketiga, merancang rencana pembelajaran flip classroom dengan memadukan pembelajaran di kelas dan tetap memanfaatkan teknologi yang sudah peserta didik kuasai saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, merancang pembelajaran yang sesuai dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19. Nah, berikut ini rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya buat untuk pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi saat ini akan jauh berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sebelum pandemi. Hal ini dikarenakan pembelajaran tatap muka pada saat ini penuh dengan keterbatasan dan harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan dalam meraih kembali gairah belajar peserta didik dalam mengatasi learning loss, yaitu dengan menggunakan pembelajaran flip classroom. Menurut Wikipedia, pembelajaran flip classroom adalah pembelajaran yang difokuskan pada keterlibatan siswa dan pembelajaran aktif, memberikan kesempatan yang lebih baik kepada guru untuk menangani siswa dengan kemampuan yang beragam, kesulitan siswa, dan preferensi belajar
yang dibedakan selama waktu di kelas. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan dalam pembelajaran Flip Classroom, diantaranya 1. Dengan memanfaatkan grup WA. Sehari sebelum pembelajaran tatap muka, saya membagikan link YouTube yang berisi materi pembelajaran negara-negara ASEAN. Kedua, secara mandiri, di rumah masing-masing peserta didik diminta menonton dan memahami materi yang ada dalam video pembelajaran tersebut. 3. Tidak hanya menonton dan memahami saja, melainkan peserta didik diminta untuk mencatat hal-hal penting dan menuliskan pertanyaan mengenai materi yang akan ditanyakan pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung. 4. Pada saat pembelajaran tatap muka berlangsung, saya membuka sesi pembelajaran dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tujuan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan mengenalkan bangsa Indonesia ini merupakan bagian dari ASEAN. Kelima, sebelum diskusi berlangsung, saya menjelaskan terlebih dahulu sedikit materi negara-negara ASEAN agar peserta didik lebih memahami lagi materi tersebut. 6. Kemudian peserta didik diminta mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan ketika menonton YouTube di rumah. Setelah itu, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Kemudian, kegiatan kelompok ini tidak dilaksanakan di dalam kelas, melainkan saya bawa peserta didik keluar kelas dengan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai tempat diskusi. Tujuannya apa? Tujuannya agar saya ingin meraih kembali gairah belajar peserta didik dan menumbuhkan kembali rasa cinta terhadap sekolah dan lingkungannya. 9. Pada saat peserta didik berdiskusi, saya berkeliling, mendampingi dan mengamati peserta didik yang sedang melaksanakan diskusi kelompok. Yang terakhir, setelah selesai diskusi, saya bawa kembali peserta didik ke dalam kelas untuk melaksanakan presentasi. Pembelajaran yang sudah saya laksanakan pada pembelajaran tatap muka terbatas ini sudah cukup baik untuk meraih kembali gairah belajar peserta didik di SMP Negeri 10 Bintan. Adapun evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas ini yang saya lakukan adalah dengan cara yang pertama, memberikan evaluasi pembelajaran yang saya lakukan pada pertemuan selanjutnya dan mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Kedua, setelah saya melaksanakan pembelajaran menggunakan Flip Classroom, saya mulai melihat kembali gairah belajar peserta didik. Hal ini terbukti dengan munculnya antusiasme peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan keaktifan peserta didik dalam bertanya dan berdiskusi. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran yang telah saya lakukan, saya mengambil kesimpulan dari hasil evaluasi pembelajaran dan refleksi untuk perbaikan pembelajaran tatap muka berikutnya. Seperti 1. Mencoba melakukan pembelajaran dengan strategi pembelajaran lainnya yang menarik seperti Flip Classroom ini. Kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat dalam melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ini. 3. Fokus kepada pelibatan peserta didik dalam melakukan pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk terus meraih kembali gairah belajar peserta didik. Demikian praktek baik yang sudah saya lakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meraih kembali gairah peserta didik dalam pembelajaran tatap muka terbatas ini. Salam sehat, salam semangat, bergerak dengan hati, pulihkan pendidikan. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2021. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.